Bagaimana saya bertanya, percaya, dan menerima. Proses kreatif. Rahasia besar kehidupan adalah hukum tarik-menarik, yang mengatakan bahwa yang serupa menarik yang serupa. Apa artinya ini bagi Anda adalah bahwa Anda menarik ke dalam hidup Anda pengalaman dan keadaan yang seperti pikiran dan gambar yang Anda pegang dalam pikiran Anda. Apapun yang terus-menerus Anda pikirkan, Anda akan menariknya ke dalam hidup Anda. Jika Anda memikirkan apa yang Anda inginkan, dan terus memikirkannya, Anda akan membawanya ke dalam hidup Anda. Melalui hukum yang paling kuat ini, pikiran Anda menjadi hal-hal dalam hidup Anda. Pikiran Anda saat ini menciptakan kehidupan masa depan Anda, jadi dengan mengubah pikiran Anda sekarang, Anda dapat mengubah hidup Anda. Setelah Anda memahami rahasianya, Anda kemudian dapat menggunakan proses kreatif untuk menarik apapun yang Anda inginkan dan menjalani kehidupan impian Anda. Proses kreatif terdiri dari 3 langkah sederhana: bertanya, percaya, menerima. Pertama, tanya. Hukum tarik-menarik merespons setiap pemikiran konsisten yang Anda pegang dalam pikiran Anda. Bahkan jika Anda meminta sesuatu yang sangat spesifik, Anda tidak perlu ragu bahwa Anda akan menerima apa yang Anda minta. Bernyanyi dengan Stevie Wonder. Hai semua, nama saya John Pereira, dan inilah cara rahasia bekerja untuk saya. Pertama-tama, pada saat saya tidak terlalu baik, saya tertekan dan marah, terutama dengan mitra bisnis yang saya dan saudara perempuan saya miliki. Kakak perempuan saya telah mengganggu saya untuk menonton The Secret, dan suatu hari dia membuat kami semua menghentikan apa yang kami lakukan dan menonton film itu. Sejak hari itu, saya memutuskan untuk mencobanya dan mempraktikkannya. 2 hari kemudian, saya berada di gym membaca koran dan melihat tanggal konser Stevie Wonder pada tanggal 22 Oktober yang juga merupakan hari ulang tahun saya. Saya berkata kepada saudara perempuan saya, ini dia. Saya tidak akan hanya bertemu dengannya, aku akan bernyanyi bersamanya. Saya memberitahu semua orang bahwa saya telah bertemu George Benson, saya telah berpesta dengan Jamiroquai, dan sekarang saya akan bernyanyi dengan kepala honco sendiri, Stevie. Semua orang mengira aku gila. Keesokan harinya ketika saya mengunjungi saudara laki-laki saya bangun untuk membuatkannya kopi dan memintanya untuk menghentikan sementara acara yang sedang kami tonton di televisi. Ketika saya kembali ke ruangan, layar dijeda pada Win the Chance to Sing Live on Stage with Stevie Wonder. Saya tidak percaya. Aku langsung pulang untuk masuk. Anda harus menulis dalam 20 kata mengapa Anda ingin bernyanyi dengan Stevie, dan kata-kata itu keluar begitu saja dari otak saya. Setelah saya mengirimkannya, saya bertanya kepada pacar saya apakah saya harus mengirimkannya lagi. Tepat pada saat itu komputer mogok dan tidak pernah berfungsi lagi. Jangan khawatir, kataku padanya, ini milikku, aku tidak perlu memasukkannya lagi. Seminggu atau lebih telah berlalu, dan saya keluar untuk minum-minum dengan beberapa teman. Saya melihat ke salah satu teman saya dan berkata, apakah Anda tahu saya akan bernyanyi dengan Stevie Wonder? Sekali lagi, orang lain menatapku seolah-olah aku gila. Keesokan harinya saya pulang ke rumah setelah bekerja dan berkata kepada saudara perempuan saya, apa yang akan saya lakukan ketika saya bernyanyi bersamanya. Dia berkata, ingatlah untuk meluangkan waktu Anda, karena itu akan berakhir sebelum Anda menyadarinya, jadi nikmati momennya. Saya baru saja akan tidur siang ketika telepon saya mulai berdering. Saya menjawabnya, dan pria itu berkata, apakah ini John Pereira? Dan apakah Anda mengikuti kompetisi? Saya menjawab, ya. Dia berkata, selamat, Anda adalah pemenang nasional. Aku berteriak dan mulai melemparkan pacarku ke udara. Saya menelepon orang tua saya dan berteriak. Saya menelepon saudara perempuan saya dan mulai berteriak. Saya menelepon saudara saya dan mulai berteriak. Dan teman yang saya ceritakan malam sebelumnya hanya menjawab, ya, ketika saya memberitahu dia. Dia tidak bisa mempercayainya. Jadi, jika ada yang tidak percaya, percaya. Saya adalah bukti nyata, dan jika Anda ingin menontonnya, berikut adalah klip YouTube, URL. John P., Sydney, Australia. Inilah contoh menakjubkan lainnya dari seseorang yang menarik hasrat yang sangat spesifik menggunakan rahasia. Itu keajaiban. Saya mengetahui tentang rahasia dari The Oprah Winfrey Show. Saya benar-benar percaya setiap kata yang tertulis dalam buku dan diucapkan di video.
Kemudian saya menerima email dari The Secret yang memberi saya tautan untuk mengunduh cek dari Bank of the Universe. Jadi saya mengunduh cek dan menulis sejumlah 100.000 ringgit mata uang Malaysia setara dengan sekitar 25.000 dolar AS di atasnya hanya untuk bersenang-senang, dan saya menyematkannya ke papan penglihatan kecil di dekat meja rias saya. Kemudian saya mengambil uang 1 ringgit dan menambahkan angka 0 dengan spidol. Saya ingin menulis 100.000, 00, tetapi ruangnya sangat kecil sehingga saya hanya berhasil menambahkan 5 angka 0. Itu akhirnya terlihat seperti 1000.00, tetapi saya tidak ingin membuangnya, jadi saya hanya meletakkannya di papan visi saya dengan cek. Saya melihatnya setiap hari dan berkata pada diri sendiri bahwa saya percaya itu akan terjadi. Saya tidak benar-benar tahu apakah latihan visualisasi saya benar, tetapi saya hanya melakukannya sesekali. Dan sejujurnya, seiring berjalannya waktu, saya agak melupakannya. Kemudian, pada awal Oktober, ketika saya sedang membayar tagihan kartu kredit saya di konter layanan, saya melihat sebuah pamflet tentang kontes yang disebut Kontes SMS Dreamcatcher RM 100,000 yang sedang dijalankan oleh perusahaan kartu kredit. Itu dimulai pada tanggal 5 Juli dan berakhir pada tanggal 15 Oktober, tetapi ini adalah pertama kalinya saya mendengarnya. Lalu saya berpikir, yah, saya masih punya waktu 2 minggu untuk mengirim entry saya, lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali. Jadi saya lakukan. Kemudian, di akhir bulan, saya menerima telepon dari perusahaan kartu kredit yang memberitahu saya bahwa saya telah memenangkan hadiah kedua untuk bulan Oktober. Untuk itu, saya akan mendapatkan hadiah uang tunai RM 1000,00. Saya sangat senang, karena saya tidak pernah benar-benar beruntung dalam kontes besar. Saya memberitahu suami saya, dan kami melompat kegirangan. 2 bulan setelah itu, saya menerima telepon lagi dari perusahaan, mengatakan bahwa saya telah dipilih sebagai salah satu dari 11 finalis untuk bersaing memperebutkan hadiah utama RM 100.000.00 dan pemenangnya akan ditentukan pada minggu berikutnya. Malam itu saya sedang duduk di meja rias saya ketika saya melihat papan visi saya. Ada cek RM 100.000.00 yang saya tulis 3 bulan sebelumnya. Jantung saya berdegup kencang saat saya melihat uang kertas 1 ringgit yang terlihat seperti RM 1000 daripada RM 100.000.00. Saya mengambil catatan dan cek ke ruang tamu untuk menunjukkan suami saya. Saya berkata, sayang, saya pikir saya tahu mengapa saya memenangkan hadiah kedua untuk RM 1000. Ini adalah tagihan RM 1. Meskipun saya memesannya secara tidak sengaja, Tuhan tetap mengirimkannya kepada saya. Ini rahasia beraksi. Lalu aku menangis air mata kebahagiaan. Suara kecil di dalam diri saya terus mengatakan bahwa saya akan menjadi pemenang hadiah utama, bahwa Tuhan, alam semesta telah mengatur acara, orang-orang, dan keadaan untuk mengirimkan cek RM 100.000.00 saya kepada saya. Kemudian saya membaca bab rahasia uang dan menonton video itu lagi. Setiap kali saya ragu bahwa hadiah itu milik saya segera menggantinya dengan gambar saya di atas panggung, tersenyum dan memegang cek tiruan besar seharga RM 100.000.00. Sebelum kami meninggalkan rumah pada pagi hari grand finale, suami saya berkata kepada saya, ambil cek RM 100.000.00 yang Anda tulis, Anda akan mengklaim yang asli hari ini. Jadi saya lakukan. Sebelum memasuki ruangan, saya melihat cek itu untuk terakhir kalinya, memvisualisasikan kemenangan, dan mencoba menghilangkan keraguan. Kemudian saya melihat saran pengiriman uang di atas cek, merasa baik. Saya segera mengambil iPhone suami saya dan membuka album foto putri cantik saya yang berusia 2 tahun. Melihat senyum manisnya membuat saya merasa sangat bahagia di dalam hati sehingga saya tahu bahwa saya berada di jalur yang benar. Sepanjang acara, saya hanya memikirkan senyum putri saya dan memvisualisasikan kemenangan. Dan ya, aku bisa. Saya memenangkan hadiah utama RM 100.000.00. Ketika mereka mengumumkan nama saya merasa seolah-olah mengalami deja vu, karena gambar yang sama sering muncul di benak saya sebelumnya. Setelah memberikan cek tiruan, hakim berkata kepada saya, ketika Anda masuk ke ruangan ini dengan 10 finalis lainnya, Anda terlihat paling bahagia dari semuanya. Mungkin itu karena Anda tahu bahwa Anda akan menang. Jadi itu benar-benar keajaiban.
Saya menulis tagihan Rm1000,00 secara tidak sengaja dan cek Rm100.000.00 pada tanggal 18 Agustus dan pada tanggal 12 Desember keduanya menjadi kenyataan. Ketika saya memberitahu teman-teman dan keluarga saya apa yang telah terjadi, mereka yang ragu-ragu menjadi percaya. Eni, Kuala Lumpur, Malaysia. Mungkin terasa seolah-olah apa yang Anda inginkan hampir mustahil untuk diterima. Tetapi untuk hukum tarik-menarik, tidak ada yang tidak mungkin dan semuanya mungkin, bahkan jika Anda meminta keajaiban, seperti halnya kisah Popeye, anjing pesek yang melarikan diri. Popeye, putri saya yang berusia 21 tahun dan anjingnya, Popeye, seekor anjing pesek jantan berusia 4 tahun, telah tinggal bersama kami selama 4 bulan, dan saya adalah pengasuh Popeye selama waktu itu. Ketika putri saya pindah, dia membawa Popeye kesayangan saya bersamanya, dan kami tidak mendengar kabar darinya selama sekitar 2 bulan. Ketika saya bertanya tentang Popeye, dia mengatakan kepada saya bahwa dia telah melarikan diri dari halaman di rumah tempat dia tinggal dan dia tidak dapat menemukannya. Saya membuat pamflet, membawanya ke toko fotokopi, dan membuat 100 eksemplar. Saya memasang poster di sekitar area di mana Popeye hilang. Ketika saya bertanya sudah berapa lama dia pergi, putri saya menjawab 1 bulan. Saya terkejut bahwa dia tidak memberitahu kami lebih awal. Statistik akan memberitahu Anda bahwa jika Anda tidak menemukan hewan dalam 3 minggu pertama, kemungkinan besar Anda tidak akan menemukannya sama sekali. Saya menerima beberapa panggilan telepon tentang pesek di daerah itu, dan saya selalu berlari kemanapun penelepon mengatakan bahwa mereka telah melihatnya. Kemudian suatu hari seorang penelepon mengatakan bahwa mereka memiliki pesek jantan, jadi saya bergegas ke alamat tersebut hanya untuk menemukan bahwa itu bukan bayi saya. Seiring berjalannya waktu, saya memasang semakin banyak selebaran tetapi semakin sedikit panggilan telepon. Saya memasang iklan di koran dan mencari di lingkungan sekitar, berbicara dengan orang-orang, dan membagikan lebih banyak brosur. Sampai saat itu saya tidak tahu tentang rahasia. Itu datang ke dalam hidup saya ketika saya membawa putra saya ke Universitas Negeri Mississippi untuk kunjungan kuliah dan pergi ke toko buku di kampus. Pertama kali kami masuk, saya membeli beberapa item tetapi tidak The Secret. Aku bahkan tidak melihat bukunya. Tetapi kemudian hari itu putra saya menginginkan sesuatu yang lain, jadi kami kembali ke toko, dan ketika kami mengantri untuk check out, saya melihat The Secret. Saya tidak tahu apa itu, tetapi sampulnya mengejutkan saya, jadi saya membelinya. Setelah akhir pekan berakhir, saya membawa pulang buku itu dan mulai membacanya. Kemudian saya menyadari mengapa Popeye belum pulang. Ketika dia pergi, saya meletakkan tempat tidurnya di garasi. Itu ada di lemariku, tapi aku sakit melihatnya. Saya meletakkan tempat tidur kembali di lemari, dan saya pergi ke dokter hewan dan mengambil makanannya. Saya masih memasang poster, tetapi saya juga mengucapkan terima kasih setiap hari karena Popeye ada di rumah. Saya sangat percaya dia ada di rumah sehingga saya akan menangis karena saya sangat bersyukur. Selama beberapa minggu, tidak ada panggilan apapun, namun saya tidak pernah kehilangan kepercayaan. Kemudian suatu hari saya mendapat telepon dari seseorang yang mengatakan bahwa mereka telah melihat seekor anjing pesek di daerah tersebut. Pada saat mereka melihatnya, Popeye telah hilang hanya beberapa minggu, tetapi mereka hanya ingin saya tahu bahwa masih ada harapan. Saya pikir itu luar biasa dari mereka. Kemudian beberapa jam kemudian saya menerima telepon lagi, dan pria ini memberitahu saya bahwa Popeye berada di Texas bersama keponakannya. Dia mengatakan bahwa dia telah mengunjungi pada saat Popeye hilang dan menemukannya di dekat sekolah, yang sangat dekat dengan tempat dia melarikan diri. Dia telah berjalan di sekitar lingkungan menanyakan apakah ada yang mengenalnya tetapi tidak menemukan siapapun. Jadi ketika tiba saatnya untuk pulang, dia membawanya bersamanya. Pamannya telah bepergian selama beberapa bulan, jadi ketika dia pulang dan melihat selebaran saya di sekitar kota, dia menelepon keponakannya dan mengatakan kepadanya bahwa keluarga Popeye sedang memburunya. Dia memberi saya nomor teleponnya, dan saya menelepon dan bertanya apakah anjing yang dia miliki melakukan trik Popeye, dan tentu saja, dia melakukannya. Sekarang, Anda mungkin bertanya-tanya bagaimana saya akan mendapatkan Popeye kembali ketika dia di Texas dan saya di Mississippi. Nah, sisa ceritanya adalah dia tinggal 15 menit dari ayah saya,
yang menjemput Popeye dan membawanya pulang kepada saya ketika dia datang untuk wisuda putra saya. Martha, Mississippi, AS. Martha tahu dia harus membawa dirinya ke tempat yang percaya bahwa Popeye adalah rumah, yang bukan hal mudah ketika hewan peliharaan yang sangat dicintainya hilang. Dia memilih untuk mengambil tindakan tertentu yang sangat kuat, seperti membawa tempat tidurnya kembali ke lemarinya dan membeli makanannya, karena tindakan itu mengatakan bahwa Popeye telah kembali ke rumah. Keyakinan Martha menjadi begitu kuat bahkan membuatnya menangis dengan rasa syukur karena Popeye telah kembali. Keyakinan semacam itu adalah langkah penting kedua dalam proses kreatif. Langkah kedua, percaya. Minta, percaya, terima, hanya 3 langkah sederhana untuk menciptakan apa yang Anda inginkan. Namun, sangat sering langkah kedua, percayalah, bisa menjadi yang paling sulit, namun itu adalah langkah terbesar yang pernah Anda ambil. Percaya tidak mengandung keraguan. Percaya tidak goyah. Percaya adalah iman yang mutlak. Percaya tetap tabah meskipun apa yang terjadi di dunia luar. Ketika Anda menguasai kepercayaan, Anda telah menguasai hidup Anda. Ajaran rahasia harian. Aku percaya. Sekitar 6 bulan yang lalu, pacar saya dan saya secara spontan memutuskan untuk pindah ke kota lain tempat dia tinggal sebelumnya. Dia pergi ke depan dan pindah dengan temannya sehingga akan lebih mudah baginya untuk mencari pekerjaan. Itu sulit bagi saya, tentu saja, karena saya sangat merindukannya, tetapi saya telah memberitahu pekerjaan saya dan berencana untuk mengikutinya sebulan kemudian. Namun, seiring berjalannya waktu, sepertinya tidak ada yang berhasil. Pacar saya tidak mendapatkan pekerjaan yang dia inginkan, jadi dia sudah tidak bekerja selama hampir sebulan. Saya juga belum menemukan pekerjaan baru, dan di atas semua itu, saya tidak dapat menemukan siapapun untuk mengambil alih apartemen saya. Jika saya tidak menemukan seseorang yang bisa pindah pada hari saya pindah, saya harus membayar sewa 3 bulan lagi, yang tidak mampu kami bayar. Pacar saya dan saya terpisah bermil-mil. Saya kesepian dan hampir putus asa. Waktu dan uang sepertinya hampir habis bagi kami. Suatu akhir pekan ketika saya mengunjunginya, kami menemukan sebuah apartemen. Tapi kemudian kami mengetahui bahwa keluarga yang masih tinggal di sana tidak akan bisa pindah sampai beberapa hari setelah kami dijadwalkan pindah. Kami sudah menjadwalkan pindah dan tidak bisa mengubah tanggal. Semuanya tampak berantakan. Ketika saya benar-benar putus asa dan menangis pada suatu malam sekitar seminggu sebelum langkah terakhir, saya membaca rahasia. Saya memilih 2 batu untuk menjadi batu syukur saya, dan sambil memegang batu di satu tangan, dengan tangan yang lain saya menuliskan semua yang saya syukuri dalam hidup saya dan semua yang saya inginkan, terutama untuk pindah ke kehidupan baru saya. Saya berharap untuk pekerjaan, dan untuk liburan juga. Saya ingin segera mencari pekerjaan, tetapi saya juga ingin punya waktu untuk mengenal kota dan menetap di apartemen baru kami. Saya menginginkan pekerjaan untuk pacar saya, dan saya berharap kami bisa pindah ke apartemen kami pada akhir pekan yang telah kami rencanakan dan bukan 1 hari kemudian. Saya mencetak 2 foto rumah tempat kami akan pindah dan menulis dengan angka merah besar tanggal saya ingin pindah. Saya membawa 1 foto bersama saya dan meletakkan yang lain di samping tempat tidur saya. Juga, saya berharap seorang gadis yang baik untuk pindah ke apartemen saya pada hari saya akan pergi. Saya mulai membawa batu-batu itu di saku celana jeans saya sehingga setiap kali saya menyentuhnya, saya memikirkan daftar hal-hal yang telah saya tulis malam itu. Dan tebak apa yang terjadi? Seorang gadis menelepon saya sekitar 5 hari sebelum saya pergi, mengatakan bahwa dia ingin pindah ke apartemen saya. Dan dia bahkan membeli mesin cuci saya, yang tidak dapat saya bawa dan ingin saya jual. Pacar saya dan saya pindah ke apartemen baru kami pada akhir pekan yang telah kami rencanakan, dan kami memiliki 2 minggu untuk merasa betah di kota baru kami yang indah sebelum kami berdua menandatangani kontrak untuk pekerjaan baru pada hari yang sama. Saya sangat bersyukur telah mengenal The Secret dan diri saya sendiri lebih baik. Itu berhasil, yang perlu Anda lakukan adalah percaya, terutama pada diri Anda sendiri. Itu terus membantu saya setiap hari. Terima kasih, Rhonda, telah berbagi rahasia dengan kami. Saya akan terus membagikannya juga. Nia, Jerman. Anda harus tahu bahwa apa yang Anda inginkan adalah milik Anda saat Anda meminta. Anda harus memiliki iman yang utuh dan sepenuhnya.
Anda harus bertindak, berbicara, dan berpikir seolah-olah Anda memilikinya sekarang. Demikianlah apa yang dimaksud dengan percaya. Nia menggunakan foto-foto rumah barunya dengan tanggal pindah yang tertulis di atasnya untuk memperkuat keyakinannya bahwa dia sudah memilikinya. Kapanpun Anda berada di tempat kepercayaan ini, semesta harus menggerakkan semua orang, keadaan, dan peristiwa untuk Anda terima. Bagaimana itu akan terjadi? Bagaimana semesta akan membawanya kepada Anda, bukanlah urusan atau pekerjaan Anda. Biarkan semesta melakukannya untuk Anda. Ketika Anda mencoba mencari tahu bagaimana hal itu akan terjadi, Anda memancarkan frekuensi yang mengandung kurangnya keyakinan bahwa Anda tidak percaya bahwa Anda sudah memilikinya. Anda pikir Anda harus melakukannya, dan Anda tidak percaya semesta akan melakukannya untuk Anda. Keajaiban kartu hijau. Pada Januari tahun 2011, saya membeli The Secret di sebuah toko buku kecil di bandara ketika saya sedang menunggu untuk naik pesawat kembali ke AS dari kampung halaman saya di Kerala, India. Membacanya di pesawat kembali ke LA mengubah hidup saya selamanya. Saya telah berjuang dengan negativitas sepanjang hidup saya, tetapi ajaran rahasia membantu saya untuk mengubah pandangan saya dan mengendalikan masa depan saya. Tapi saya masih jatuh dari kereta berkali-kali. Saya sering mengabaikan berkah dari pekerjaan baru saya, rumah baru yang indah, dan hubungan baru yang hebat, dan fokus pada hal-hal yang tidak saya miliki, khususnya kartu hijau permanen yang memungkinkan saya untuk terus tinggal di Amerika Serikat. Saya memiliki kartu hijau sementara berdasarkan pernikahan saya yang berumur pendek, tetapi untuk mendapatkan yang permanen saya harus membuktikan bahwa pernikahan itu nyata dan masih berlaku. Pernikahan itu cukup nyata, saya memiliki luka emosional untuk membuktikannya, tetapi suami saya dan saya telah berpisah hampir setahun setelah pernikahan kami dan sedang dalam perjalanan untuk menyelesaikan perceraian. Saya harus menyewa pengacara imigrasi, yang mahal, dan yang saya lakukan hanyalah mengeluh tentang berapa biaya semua ini dan fakta bahwa saya akan dideportasi. Akibatnya, hukum tarik-menarik memastikan bahwa masalah saya terus berlanjut. Segalanya berubah dari buruk menjadi lebih buruk ketika saya memutuskan untuk mengunjungi situs The Secret dan membaca beberapa kesaksian untuk mengubah kesenangan saya. Saya terinspirasi oleh banyak orang yang telah menulis tentang keajaiban pribadi mereka dan memutuskan untuk kembali ke gerobak segera. Saya mencetak 2 salinan warna dari kartu hijau saya saat ini dan mengubah tanggal kedaluarsa dari 2011 menjadi 2021. Saya menyematkan salinan ke papan gabus saya di tempat kerja di mana saya bisa melihatnya dan memasukkan yang lain ke dalam dompet saya. Dan kemudian saya melakukan sesuatu yang memastikan keberhasilan keinginan saya lupa semua tentang itu. Saya tidak menghabiskan 1 menit lagi untuk memikirkan prosesnya, apa yang sedang dilakukan oleh para pengacara, apakah saya telah memberikan cukup dokumen pendukung, tidak satu pun pikiran negatif. Saya juga tidak mencoba untuk membantu proses tersebut, seperti yang biasa saya lakukan. Saya tidak membayangkan wawancara saya dengan petugas imigrasi berjalan lancar, saya tidak memikirkan pengacara saya yang memberikan argumen brilian yang menguntungkan saya. Aku cukup membiarkannya pergi. Setiap kali seseorang bertanya kepada saya bagaimana perkembangannya, saya mengangkat bahu dan mengatakan bahwa aplikasi saya sedang diproses. Saya menolak untuk menindaklanjuti dengan kantor pengacara saya atau mengkhawatirkan tanggal di mana saya seharusnya mendengar kembali tentang janji dengan petugas imigrasi. Dengan pemahaman saya tentang bagaimana proses visa bekerja, secara logis, saya akan membayangkan wawancara singkat, pertemuan yang sukses dengan petugas imigrasi yang cenderung menyukai saya, dan seterusnya. Tetapi hukum tarik-menarik memberi saya lebih dari yang pernah saya bayangkan. Pada hari pertama bulan Juni, 2 bulan sebelum kartu saya yang sekarang kedaluarsa, saya menerima kartu hijau baru saya melalui pos. Tidak ada wawancara, tidak ada petugas imigrasi, tidak ada pertemuan, tidak ada tindak lanjut, hanya kartu dengan tanggal kedaluarsa 2022 tercetak di atasnya, 1 tahun lebih dari yang saya tulis di salinan inspirasi saya. Apa yang saya pelajari dari pengalaman ini adalah bahwa seringkali jawabannya adalah tidak berusaha terus-menerus untuk hanya memikirkan pikiran positif tentang sesuatu yang kita inginkan. Itu adalah kemampuan untuk meminta, percaya, dan kemudian melepaskan. Percaya bahwa semesta telah menerima keinginan saya, yakin bahwa saya telah mengartikulasikannya dengan jelas,
dan percaya bahwa keinginan saya akan dikabulkan adalah 3 langkah yang telah saya kuasai. Saya masih berusaha menahan keinginan untuk terus berusaha menyempurnakan permintaan saya atau membantunya dengan menambahkan lebih banyak getaran positif. Ambika N., Los Angeles, California, AS. Saat Ambika menyadari, ketika Anda merasa baik, jauh lebih mudah untuk percaya bahwa Anda akan menerima keinginan Anda daripada jika Anda tidak merasa baik. Itu karena percaya adalah emosi positif, dan frekuensinya sama dengan perasaan senang. Jadi, jangan mencoba berlatih percaya jika Anda merasa sedih. Buat diri Anda merasa baik, lalu lakukan visualisasi dan praktik yang akan membantu Anda percaya. Jika Anda mengeluh tentang hal-hal dalam hidup Anda berada pada frekuensi mengeluh, dan Anda tidak dalam posisi untuk menarik apa yang Anda inginkan. Dapatkan frekuensi yang baik dengan pikiran dan kata-kata Anda. Pertama, Anda akan merasa baik, dan kedua, Anda akan berada pada frekuensi menerima lebih banyak kebaikan. Ajaran rahasia harian. Tanyakan sekali dan biarkan. Suami saya dan saya telah memutuskan untuk membeli rumah baru dan membiarkan rumah kami saat ini kosong sampai terjual. Itu adalah pertaruhan yang sangat besar mengingat jatuhnya pasar real estate, tetapi kami merasa optimis. Namun, setelah lebih dari 20 open house dalam 7 bulan tanpa penawaran, saya menjadi sangat putus asa dan benar-benar stres karena harus membawa 2 hipotek. Saya pertama kali belajar tentang The Secret saat menonton The Oprah Winfrey Show. Tak lama setelah itu, saya mendorong suami saya untuk menonton film bersama saya di komputer kami. Itu pada hari Jumat. Pada hari Minggu saya harus pergi ke rumah kosong dan membersihkan garasi. Dan pada saat itu saya memutuskan untuk menggunakan apa yang telah saya pelajari dengan menonton The Secret. Saya pernah meminta penjualan rumah, saya memvisualisasikan tanda penjualan yang tertunda, saya merasa bersyukur, dan saya melepaskannya. Saat saya menutup garasi dan hendak kembali ke mobil saya melihat seorang pria mengambil brosur dari tanda untuk dijual di halaman saya. Hari berikutnya realtor saya menelepon untuk memberitahu kami bahwa kami memiliki 3 penawaran di rumah. Kami menutup escrow 45 hari kemudian. Tricia, Brentwood, California, AS. Mintalah, percaya, dan Anda akan menerima. Mimpi perjalanan seumur hidup. Sejauh yang saya ingat, saya ingin bepergian. Menurut pendapat saya, tidak ada berkah yang lebih besar daripada melihat dunia dan mengalami semua yang ditawarkan bumi. Saya ingat menulis jurnal tentang itu ketika saya masih di sekolah menengah, pada dasarnya menyatakan bahwa saya akan bepergian suatu hari nanti. Saya menyadari sekarang bahwa saat itu saya menggunakan rahasia tetapi tidak mengetahuinya. Namun, tujuan pertama saya adalah menyelesaikan kuliah. Hidup selama resesi di AS sangat menghancurkan semangat dan terkadang sangat membuat frustrasi. Saya tidak pernah menduga bahwa saya akan lulus kuliah selama krisis ekonomi terbesar sejak depresi hebat. Saya tidak punya uang, saya memiliki pinjaman mahasiswa, dan saya tidak dapat menemukan pekerjaan di kota kampus kecil saya untuk menyelamatkan hidup saya. Entah tidak ada yang mempekerjakan atau jadwal sekolah saya tidak sesuai dengan pekerjaan itu. Saya mulai merasa benar-benar putus asa. Saya telah membaca rahasia dan menerapkannya pada beberapa hal, tetapi saya tidak berpikir saya benar-benar mempercayainya dengan sepenuh hati. Jadi saya memutuskan untuk membacanya lagi, dan kali ini benar-benar menyentuh rumah. Saya memiliki 3,5 bulan sebelum lulus untuk mewujudkan perjalanan sementara dunia di sekitar saya berteriak, kamu tidak akan pernah bisa bepergian. Bahkan orang tua saya, yang merupakan orang-orang yang luar biasa dan suportif, mengatakan kepada saya, hilangkan impian bepergian dari kepala Anda. Itu tidak akan terjadi untuk waktu yang lama. Anda tidak punya uang, dan kami tidak membayarnya. Terkadang sulit untuk tidak menyerah begitu saja dan berkata, oh, mereka benar. Alih-alih, saya menggelengkan kepala dan memutuskan untuk berhenti berbicara dengan mereka tentang hal itu, karena mereka sangat negatif. Sementara itu saya terus mengatakan pada diri sendiri setiap hari, saya akan bepergian. Saya tidak tahu bagaimana atau kapan, tetapi itu akan terjadi. Saya membuat papan visi dengan gambar tempat-tempat yang ingin saya kunjungi. Saya membuat jurnal setiap malam, mendaftar segala sesuatu dalam hidup saya yang saya syukuri, hal-hal yang saya sukai dari orang-orang, hal-hal yang saya sukai tentang diri saya, dan lain-lain.
Saya akan menulis tentang betapa bersyukurnya saya mendapatkan kesempatan untuk melihat dunia, dan betapa hebatnya saya, hal-hal yang akan dilakukannya untuk jiwaku. Setelah berminggu-minggu menulis jurnal, itu benar-benar membantu saya untuk merasa seolah-olah saya telah menerimanya. Sejujurnya saya percaya dengan sepenuh hati bahwa itu akan terjadi pada saya. Kemudian, sekitar 1,5 bulan untuk mempraktikkan ini, saya mendapat email dari seorang teman lama yang menawarkan saya posisi di Italia, pertukaran budaya untuk tinggal bersama keluarga. Keluarga kemudian menghubungi saya dan menawarkan untuk membayar saya untuk tinggal di sana. Saya tidak bisa mempercayainya. Kesempatan ini benar-benar jatuh ke pangkuan saya. Setelah itu saya berpikir, oke, jadi begitu saya di sana, saya akan punya uang. Sekarang saya hanya perlu mencari cara untuk sampai ke sana. Saya terus mengatakan pada diri sendiri bahwa saya akan pergi dengan pasti, saya hanya butuh uang untuk tiket pesawat saya. Beberapa minggu kemudian, saya lulus kuliah, dan lihatlah, orang-orang mulai mengirimi saya uang kelulusan. Semua uang ditambahkan ke jumlah persis yang saya butuhkan untuk tiket saya. Setelah itu, saya menyadari bahwa saya tidak bisa pergi jauh-jauh ke Italia dan hanya melihat Italia. Saya ingin melihat lebih banyak Eropa. Jadi saya memutuskan bahwa saya akan menghabiskan bulan terakhir saya dengan backpacking. Teman-teman dan keluarga saya khawatir, bertanya, bagaimana Anda akan menghemat uang sebanyak itu? Apakah Anda akan pergi sendiri? Siapa yang akan pergi denganmu? Tetapi saya terus bersikeras, saya akan mencari tahu ketika saatnya tiba. Saya akan memiliki seseorang untuk bepergian dengan, dan saya akan menghemat cukup uang. Aku baru tahu. Jadi saya memesan tiket pulang saya berdasarkan tinggal di bulan ekstra itu, dan keesokan harinya sahabat saya, yang tinggal di negara bagian lain, menelepon saya untuk mengejar ketinggalan. Kami tidak berbicara dalam waktu yang lama. Ketika saya memberitahu dia tentang rencana saya untuk bepergian ke Eropa, dia segera berkata, saya akan pergi bersamamu. Saya memesan tiket saya sekarang. Sampai jumpa di Roma. Seluruh perjalanan saya diwujudkan melalui penggunaan The Secret. Sungguh perasaan yang indah mengetahui bahwa sesuatu yang begitu indah dapat terjadi pada Anda hanya dengan mengubah pikiran Anda sendiri. Perjalanan saya adalah pengalaman yang mengubah hidup. Saya memiliki lebih dari cukup uang untuk melakukannya, dan pada akhirnya, saya bahkan memiliki sisa uang. Memang benar, minta, percaya, terima. Ini benar-benar bekerja. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Semoga berkah untuk semua. Ashley S., Seattle, Washington, AS. Tanyakan sekali, percaya Anda telah menerima, dan yang harus Anda lakukan untuk menerima adalah merasa baik. Ketika Anda merasa baik, Anda berada pada frekuensi menerima. Anda berada di frekuensi semua hal baik datang kepada Anda, dan Anda akan menerima apa yang Anda minta. Cara cepat untuk mendapatkan diri Anda pada frekuensi itu adalah dengan mengatakan, saya menerima sekarang. Saya menerima semua yang baik dalam hidup saya sekarang. Saya menerima isi yang kosong sekarang. Dan rasakan itu. Rasakan seolah-olah Anda telah menerima. Itulah yang dilakukan Ashley dengan jurnalnya, dan bertindak seolah-olah dia telah menerima membuatnya menjadi orang percaya dan penerima. Mintalah sesuatu yang kecil. Kebanyakan orang dapat mewujudkan hal-hal kecil dengan cepat. Ini karena mereka tidak memiliki perlawanan terhadap hal-hal kecil, dan karena mereka tidak memikirkan pikiran yang bertentangan dengan mereka. Namun, ketika berbicara tentang hal-hal yang lebih besar, orang seringkali memancarkan keraguan atau kekhawatiran yang bertentangan dengan hal-hal yang lebih besar itu. Ini adalah satu-satunya perbedaan dalam hal waktu yang dibutuhkan untuk sesuatu terwujud. Tidak ada yang besar atau kecil bagi semesta. Ajaran rahasia harian. Menemukan satu penny mengubah segalanya. Setelah membaca rahasia, saya memutuskan untuk memulai dengan sesuatu yang kecil, seperti pria dalam buku yang membayangkan bulu. Saya memutuskan untuk membayangkan 1 sen, dan saya memastikan 1 sen dalam pikiran saya istimewa. Penny saya akan terangkat ketika saya menemukannya, itu akan sangat mengkilap dan baru, dan yang paling penting, itu akan bertanggal 1996. Tahun ini sangat istimewa bagi saya, dan sangat penting bahwa ini adalah tahun di sen. Saya membayangkan sen ini 4 hari yang lalu,
dan saya memikirkannya beberapa kali selama beberapa hari terakhir. Beberapa kali saya menemukan diri saya memindai tanah di tempat parkir dan di trotoar, mencari sen. Saya harus mengingatkan diri sendiri bahwa saya tidak perlu mencari sen karena uang itu akan menemukan saya. Saya tidak yakin apakah saya memikirkan sen sama sekali hari ini. Saya belum pernah melihat satu sen pun sejak saya membayangkan yang satu ini. Malam ini saya pergi ke bioskop, dan ketika saya meninggalkan teater, untuk beberapa alasan saya melirik ke tanah, dan ada uang receh. Saya langsung mengira itu sen saya, tetapi saya memastikan itu mengarah ke atas sebelum menyentuhnya. Benar saja, saya menyambarnya dan benar-benar menangis ketika saya melihat bahwa tanggalnya adalah tahun 1996. Saya sangat senang saya memutuskan untuk memulai dari yang kecil, karena itulah yang saya butuhkan untuk benar-benar percaya. Sekarang saya tahu saya dapat melakukan apa saja dan memiliki apa saja, dan saya hanya ingin membeli buku ini untuk semua orang yang saya kenal. Terima kasih banyak, saya benar-benar sangat berterima kasih. Amanda, Connecticut, AS. Tidak perlu waktu bagi semesta untuk mewujudkan apa yang Anda inginkan. Setiap penundaan waktu yang Anda alami adalah karena keterlambatan Anda untuk sampai ke tempat percaya, mengetahui, dan merasa bahwa Anda sudah memilikinya. Sangat mudah bagi semesta untuk mewujudkan $1 seperti halnya mewujudkan $1 juta, dan satu-satunya alasan mengapa yang satu bisa datang lebih cepat dan yang lain bisa lebih lama adalah karena Anda berpikir bahwa $1 juta adalah banyak uang dan itu $1 tidak terlalu banyak. Ketika Anda berpikir ada sesuatu yang sangat besar, sebenarnya Anda mengatakan pada hukum tarik-menarik, ini sangat besar sehingga akan sulit untuk dicapai, dan mungkin akan memakan waktu yang sangat lama. Dan Anda akan benar, karena apapun yang Anda pikirkan dan rasakan adalah apa yang akan Anda terima. Oleh karena itu, memulai dengan sesuatu yang kecil adalah cara mudah untuk mengalami hukum tarik-menarik bekerja untuk Anda. Setelah Anda melihatnya di tempat kerja, keraguan apapun yang mungkin Anda miliki akan hilang. Sesuatu yang kecil. Saya pertama kali mendengar tentang The Secret melalui seorang teman. Dia terus mengatakan kepada saya bahwa semua yang terjadi dalam hidup saya adalah karena rahasia. Saya terus berpikir, apa sih rahasianya? Dia tidak akan memberitahu saya, semua yang dia katakan adalah, jika saya memberitahu Anda, itu tidak akan menjadi rahasia. Jadi saya hanya mengabaikannya dan tidak memikirkannya. Beberapa bulan kemudian, sepupu saya dari Kanada mengunjungi saya. Selama percakapan, kami menemukan topik yang sama, rahasia. Dia terus memberitahu saya bagaimana rahasia telah mengubah hidupnya dan betapa banyak hal indah yang datang dengan mempraktikkannya. Pada saat itu saya pikir, oke, mari kita lihat apa hype rahasia ini. Akhirnya saya memesan DVD secara online dan menontonnya. Saya pikir, menarik. Jadi apa yang bisa saya lakukan untuk melihat apakah ini berhasil? Saya pikir saya akan mulai dengan sesuatu yang sangat sederhana namun sesuatu yang benar-benar saya inginkan. Itu adalah cara kecil saya yang lucu untuk mencoba membuktikan rahasia itu salah. Ini mungkin tampak aneh, tetapi pada saat itu saya sangat menginginkan pangsit Cina kecil yang disebut Hargo ini. Saya tinggal di sebagian besar komunitas Kaukasia di mana sulit untuk menemukan restoran Cina yang otentik. Tapi The Secret berkata untuk memvisualisasikan apa yang saya inginkan, jadi saya melakukannya. Saya juga mencari tinggi dan rendah untuk menemukan Hargo. Saya tidak menyebutkan apapun tentang rahasia atau tentang meminta pangsit itu. Saya terus memikirkannya selama seminggu atau lebih, tetapi tidak ada yang terwujud bagi saya. Kemudian, suatu malam sebelum tertidur, saya berkata pada diri sendiri, saya akan memakan hidangan ini dengan satu atau lain cara. Saya tidak tahu bagaimana caranya, tetapi saya akan melakukannya. Keesokan paginya saya pergi bekerja setelah benar-benar lupa apa yang saya katakan malam sebelumnya. Saya mulai melakukan hal-hal yang biasa saya lakukan di tempat kerja, dan kemudian rekan kerja saya datang dan berkata, ayo pergi ke dapur, departemen lain telah menyediakan sarapan untuk semua orang. Saya mengikutinya masuk, dan coba tebak apa yang saya lihat. Saya Hargo, haha, siapa sangka, itu sangat acak, dan tidak ada yang makan ini untuk sarapan. Namun itu ada di sana. Setelah saya benar-benar percaya, itu terjadi.
Saya bertanya kepada gadis yang membawanya mengapa dia mendapatkannya untuk sarapan, dan dia hanya menjawab, itu satu-satunya yang buka di dekat rumah saya pada pukul 6 pagi. Setelah saat itu, saya benar-benar percaya pada rahasia. Lanier, California, AS. Bukan hal yang aneh bagi orang untuk menguji kekuatan rahasia dengan meminta sesuatu yang kecil, hanya untuk melihat apakah itu benar-benar berfungsi. Dalam cerita selanjutnya, Jason juga memutuskan untuk memulai dengan sesuatu yang sangat kecil. Dan dia memilih sesuatu yang sangat langka dan spesifik sehingga tidak diragukan lagi apakah itu terwujud. Saya telah berhenti percaya, sampai saya telah mempelajari hukum tarik-menarik selama setahun sebelum The Secret dirilis. Tidak ada yang benar-benar berhasil untuk saya, tetapi saya senang dengan filmnya. Ketika saya menerima filmnya, itu sangat menginspirasi. Saya menontonnya beberapa kali seminggu, saya sangat menikmatinya. Di satu bagian, mereka mengatakan bahwa untuk memulai, menarik secangkir kopi kepada Anda. Di buku audio, mereka menceritakan kisah tentang seorang pria yang menarik bulu kepadanya untuk membuktikan bahwa hukum tarik-menarik itu nyata. Saya memutuskan untuk membuktikan pada diri sendiri bahwa hukum tarik-menarik itu nyata. Dan saya ingin melakukan ini dengan menarik sesuatu yang benar-benar luar biasa untuk saya. Saya memutuskan bidal merah. Setiap hari saya akan menulis itu di buku tujuan saya. Saya akan membayangkannya, memejamkan mata, melihat jari saya, dan membayangkan bidal merah itu ada di sana. Saya bahkan menulis email untuk diri saya sendiri, sangat mirip dengan apa yang saya tulis di sini, menceritakan kisah yang akan saya kirimkan begitu saya menarik bidal merah. 2 minggu berlalu dan tidak ada yang terjadi. Dalam film, mereka mengatakan bahwa Anda dapat menarik secangkir kopi dalam sehari, dan pria itu menarik bulu itu ke dirinya sendiri dalam 2 hari. Sudah 2 minggu, dan saya tidak punya apa-apa. Kemudian suatu hari, di kelas improvisasi yang saya ikuti, kami membuat sandiwara di mana orang harus masuk dan keluar dengan kata tertentu. Kata yang diberikan kepada saya adalah bidal. Itu adalah perasaan yang luar biasa, karena saya bisa merasakan itu adalah pesan dari semesta yang mengatakan, terus lakukan, itu sedang menuju Anda. Saya melakukannya, dan untuk bulan berikutnya, tidak ada yang terjadi. Saya putus asa, frustrasi, dan melupakannya. Jelas, hukum tarik-menarik tidak bekerja. Yah, bukan itu yang saya yakini. Saya percaya itu berhasil dan saya tidak tahu bagaimana menggunakannya. 2,5 bulan dan saya bahkan tidak bisa menarik bidal. Saya pasti tidak tahu apa yang saya lakukan. Kemudian saya pergi ke konvensi pesulap di Las Vegas. Di akhir konvensi, guru kami meminta kami untuk menandatangani buku tamunya dan kemudian merogoh ke dalam peti harta karunnya dan mengambil barang kecil yang telah dia gunakan di jalan. Pesulap lain menandatangani buku itu dan kembali. Lihat batu ini, dia berkata, aku akan menggunakannya sebagai batu syukurku. Oh, kamu sudah melihat rahasia? Saya bertanya. Dia bilang dia punya. Dan kemudian saya tersadar, bidal merah saya ada di peti harta karun itu. Berikut adalah tanda lain. Saya pergi, menandatangani buku tamu, membuka peti, dan tepat di atasnya ada bidal merah. Aku tidak bisa percaya. Saya mencari melalui seluruh kotak. Tidak ada bidal lain di sana. Hanya ada satu, dan itu adalah warna yang saya pilih, merah. Sekarang, seperti yang saya katakan pada diri sendiri ketika saya mengharapkannya, saya membawa bidal itu kemana-mana. Itu ada di sakuku sekarang. Setiap kali saya merasakannya, saya mengingatkan diri saya sendiri bahwa kepercayaan saya pada hukum tarik-menarik ada pada bidal merah itu. Tidak mungkin ini adalah keberuntungan atau kebetulan, itu karena saya yang menciptakannya. Saya tidak tahu mengapa butuh waktu lama untuk bidal kecil datang kepada saya. Saya belum tahu apakah saya benar-benar mengerti bagaimana menggunakan hukum tarik-menarik. Tapi setiap kali saya menyentuh bidal merah di saku saya percaya. Saya tidak sepenuhnya percaya, tetapi sekarang saya percaya. Hukum tarik-menarik itu nyata. Jason, Michigan, AS. Setelah Anda secara pribadi mengalami kekuatan rahasia dan benar-benar percaya pada hukum tarik-menarik, Anda akan menemukan bahwa, saat Anda mempraktikkannya untuk Anda, segala sesuatu dalam hidup Anda akan berubah menjadi lebih baik. Ini benar-benar akan mengubah hidup Anda.
Rahasia mengubah kehidupan keluarga saya. Sekitar 1,5 tahun yang lalu saya tinggal di Los Angeles selama beberapa bulan dengan 2 anak perempuan saya yang berusia 5 bulan dan 5 tahun, sementara suami saya berada di Afrika Selatan. Kami hidup terpisah karena di Afrika Selatan kami tidak dapat bertahan secara finansial lagi. Jadi saya dan suami saya telah memutuskan bahwa akan lebih baik jika saya membawa gadis-gadis itu ke LA, di mana saya memiliki keluarga untuk membantu kami untuk sementara waktu. Terpisah dari suami saya dan gadis-gadis yang terpisah dari ayah mereka traumatis, tetapi saya tahu kami semua akan selamat. 3 orang berbeda memberitahu saya tentang film berjudul The Secret ini, dan bagaimana menontonnya mengubah hidup mereka. Aku pergi online dan membayar uang untuk menonton film. Setelah menontonnya, saya menyadari bahwa saya benar-benar menjalani The Secret. Saya telah menulis di jurnal saya tentang semua hal yang saya syukuri. Saya benar-benar percaya bahwa secara finansial kami akan baik-baik saja, dan saya tahu bahwa kami akan bertemu suami saya lagi. Saya juga menyadari bahwa ketika suami saya dan saya berada di tempat yang sama, ada sesuatu yang tidak berfungsi, dan itu karena dia tidak menjalani rahasia dan saya. Saya tahu bahwa saya harus memberikan film ini kepada suami saya. Saya akhirnya menerima sejumlah besar uang, dan saya kembali ke Afrika Selatan. Saya menyerahkan film itu kepada suami saya dan mengatakan kepadanya bahwa itu akan mengubah hidupnya. Pada saat itu dia hidup tanpa gadis-gadisnya, dengan roti dan air. Anjing kami kelaparan, dan dia tidak bisa mendapatkan pekerjaan atau membayar tagihannya. Ketika saya kembali ke Afrika Selatan, saya memiliki cukup uang untuk membayar semua tagihan dan membeli makanan enak, dan saya memiliki kunci yang mengubah kehidupan seluruh keluarga kami. Suami saya menonton The Secret dan tertidur dengannya setiap malam selama berminggu-minggu. Dia berkonsentrasi pada apa yang sebenarnya dia inginkan dari kehidupan alih-alih apa yang tidak dia miliki. Kami menuliskan di secarik kertas kehidupan yang kami inginkan, termasuk rumah yang kami inginkan. Kami membersihkan hidup kami di Afrika Selatan dan pindah ke kehidupan yang kami tahu kami inginkan di Los Angeles. Kami memiliki rumah persis seperti yang kami bayangkan. Putri sulung kami berada di sekolah swasta terbaik di Los Angeles, dan suami saya tidak berhenti bekerja, jadi kami memiliki keamanan finansial. Setiap hari dalam hidup kita melihat keajaiban terjadi, keajaiban yang lebih besar dari yang kita bayangkan. Kita bisa melihat kesempurnaan hidup di Afrika Selatan dan waktu yang kita habiskan terpisah, tapi sekarang kita bisa melihat masa depan yang bersinar dengan cahaya putih. Dan itu baru setahun sejak suami saya menonton film itu. Rahasia telah mengubah kehidupan semua orang di keluarga saya, dan itu akan terus berlanjut selamanya. Kita semua tahu sekarang bahwa kita hanya perlu meminta, percaya, dan kita akan menerima. Semakin banyak Anda menggunakan alat, semakin cepat manifestasi terjadi. Itu luar biasa. Dan sekarang, dengan membagikan kisah kami telah membantu mengubah banyak kehidupan di sekitar kami. Terima kasih, Alex, Los Angeles, California, AS. Dimanapun Anda berada, tidak peduli betapa sulitnya hal-hal yang tampak, Anda selalu tergerak menuju keagungan. Selalu, ajaran rahasia harian, kunci proses kreatif. Untuk hukum tarik-menarik, tidak ada yang tidak mungkin dan semuanya mungkin. Apapun yang Anda pikirkan secara konsisten, Anda akan menariknya ke dalam hidup Anda. Tanya, percaya, terima, hanya 3 langkah sederhana untuk membuat apa yang Anda inginkan. Langkah pertama dari proses kreatif adalah bertanya. Untuk bertanya, cukup perjelas dalam pikiran Anda tentang apa yang Anda inginkan. Anda bisa sespesifik yang Anda inginkan. Setelah Anda bertanya, ketahuilah bahwa apa yang Anda inginkan sudah menjadi milik Anda. Langkah kedua dari proses kreatif adalah percaya. Bertindak, berbicara, dan berpikir seolah-olah Anda telah menerima keinginan Anda. Untuk percaya, berpikir, berbicara, dan bertindak seolah-olah Anda memiliki apa yang Anda inginkan sekarang. Bagaimana semesta akan membawa keinginan Anda kepada Anda bukanlah urusan Anda atau pekerjaan Anda. Ketika Anda percaya, semesta harus menggerakkan semua hal untuk Anda terima. Uji kekuatan rahasia dengan meminta sesuatu yang kecil. Langkah ketiga dari proses kreatif adalah menerima. Ketika Anda merasa baik, Anda berada pada frekuensi menerima,
dan hal-hal yang Anda inginkan akan datang kepada Anda. Tanyakan sekali, percaya Anda telah menerima, dan yang harus Anda lakukan untuk menerima adalah merasa baik. Ubah pikiran Anda sekarang, dan Anda akan mengubah hidup Anda.